ketika Imam Mahdi datang memimpin umat Islam dan terjadilah kekuatan sangat real. Sudahlah pasukan yang ada di Gaza, Palestina hari ini saja tak terkalahkan ya. Ditambah lagi dengan Afghanistan bergabung dengan mereka. Ditambah lagi orang-orang beriman terbaik di muka bumi bergabung dengan mereka, bersatu di Palestina semuanya. Kemudian Imam Mahdi muncul di baiat semuanya, mengangkat beliau sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Ya, dengan cepat. Jadi jangan sangka ya yang akan mendampingi Imam Mahdi itu orang abal-abalan, orang kacang-kacangan macam kita. Saat masuk umat Islam dalam pasukan Imam Mahdi, mereka menerima tanpa perlawanan. Nah, itulah dia masuknya nanti la ilaha illallah Allahu Akbar. Hanya dengan tahlil dan takbir ditaklukkanlah Turki, ya. Dengan cepat. Lalu setan naik ke atas bukit dan dengan suara yang sangat menggema, entah menggunakan teknologi apa, langsung berkata, selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah muncul. Selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah muncul. Apa maksud setan? Kok ngasih tahu orang-orang beriman? Padahal Dajjal belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Cerita Untung, terima kasih untuk masih stay tune di sini. Selamat datang kembali di edisi Ramadan, edisi spesial akhir zaman. Tentunya juga untuk yang sudah mengikuti dari episode 1 sampai sekarang, terima kasih untuk masukan dan juga komennya ya. Untuk yang baru bergabung, monggo silahkan disimak lagi dari awal karena seru banget. Dan kita akan masuk ke episode-episode yang udah makin seru. Salah satu topik akhir zaman yang paling banyak dibicarakan itu mengenai Imam Mahdi. Nah, siapakah sosok beliau dengan ciri-ciri seperti apa dan kira-kira akan dibaiat di mana? Kalau kita tahu mungkin kita bisa ikut menyaksikan pembaiatan itu ya, mungkin nggak ya kita bisa ikut ke sana gitu ya. Langsung saja untuk lebih detailnya kita persilakan kepada guru kita Buya Ustadz Zulkifli M. Ali untuk menuturkan lanjutan dari pemaparan ciri-ciri akhir zaman ini. Kepada Buya Ustadz Zulkifli M. Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Kenapa Nabi mengatakan Rum dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika, nanti akan merayu kamu untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka, lalu kamu bersekutu bersama mereka, menaklukkan musuh bersama di belakang kamu. Yang di belakang kamu itu siapa? Ya Cina, India, Rusia. Jadi kalau ibarat peta nih, kalau kita buat peta seperti ini, ya kan? Ini Arab, ini Arab, ini pusatnya adalah Palestina. Di sini kan sudah blok barat ini, Eropa, Amerika. Sementara sebelah sini kan blok timur. Nah, blok timur bagaimanapun India, Cina semacamnya, mereka punya masa lalu sampai hari ini gelap sekali kepada Islam. Mereka benci sekali dengan Islam. Dan bagaimanapun Rusia itu tidak semuanya juga berpihak kepada Islam. Dan pada akhirnya mereka akan membuat kolaborasi bersama ya untuk tapi mereka menjadikan musuh bersama mereka adalah Barat. Sementara Barat selama ini sudah mengkhianati Islam. Dalam hal ini puncaknya adalah Palestina. Selama ini mereka, Barat, Eropa, Amerika sudah memerangi sejadi-jadinya Islam. Di mana-mana ada gejolak perang, pasti Amerika di belakangnya. Pasti ada Eropa yang seluruhnya menghancurkan sehancur-hancurnya Islam. Dan ini menjadikan luka dalam ya dalam dada umat Islam. Dan ini tidak terlupakan. Ketika Imam Mahdi datang memimpin umat Islam dan terjadilah kekuatan sangat real. Sudahlah pasukan yang ada di Gaza, Palestina hari ini saja tak terkalahkan ya. Ditambah lagi dengan Afghanistan bergabung dengan mereka. Ditambah lagi orang-orang beriman terbaik di muka bumi bergabung dengan mereka, bersatu di Palestina semuanya. Kemudian Imam Mahdi muncul di baiat semuanya, mengangkat beliau sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Ya, dengan cepat. Jadi jangan sangka ya yang akan mendampingi Imam Mahdi itu orang abal-abalan, orang kacang-kacangan macam kita. Memang udah pilihan gitu ya. Orang pilihan, orang yang sudah teruji berperang dan tak terkalahkan, kayak Afghanistan. Di Aden nanti akan muncul 12.000 pasukan kata Rasulullah. Aden itu Yaman. Sekarang yang diserang oleh Amerika, Inggris itu adalah Aden. Sana. Padahal yang bermasalah sama mereka Houthi ya. Nah, Houthi ya. Tapi bagaimanapun Aden itu terkenal sampai hari ini adalah kabilah dan komunitas yang terkuat tak pernah terkalahkan sepanjang sejarah. Dan mereka sudah mulai semacam mengumumkan mempersiapkan 12.000 pasukan untuk memenangkan Islam. Ya, untuk memenangkan Palestina. Kalau ini betul-betul terjadi nanti Allahu Akbar. Berarti mereka adalah pasukan sebenarnya bagi Imam Mahdi. Nah, jadi dari Aden muncul, dari Afghanistan muncul, dari dalam sendiri pun Masya Allah. Sementara mujahidin yang sudah ada dari sebelumnya di Suriah, Lebanon dan lainnya juga akan merapat. Lihat kekuatan. Ditambah lagi dengan orang-orang yang sudah lama merindukan dari para pemuda-pemuda kita yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh, yang soleh-soleh dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Pasti mereka akan berbondong-bondong ke sana berbaiat dengan Imam Mahdi.
Jadi kekuatan apa yang bisa mengalahkan seperti ini? Saat Amerika Eropa melihat ini kekuatan sudah real, betul-betul tangguh, tak mungkin bisa dikalahkan, merayulah Eropa dan Amerika kepada Imam Mahdi, orang beriman, yuk gabung yuk. Ini musuh bersama kan? Cina kan musuh kalian juga kan? India kan musuh kalian juga, ini musuh kami. Ayo sekarang kita perangi mereka. Ayo, kata Imam Mahdi. Tapi setelah kemenangan itu terjadi, Rum berkhianat. Di A'maq dan di Dabiq, kata Rasulullah, itu masih di Suriah, mereka mengibarkan bendera putih. Bendera salib. Lalu mereka mengatakan Yahya salib. Yahya salib. Perang besar ini adalah salib pemenangnya. Salib pemenangnya. Murka orang beriman. Dianggap mereka sudah mengkhianati ya, bahwa perang ini dianggap pemenangnya adalah salib. Ibaratnya dari situ berawal nanti yang disebut dengan perang terakhir, yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Ya. Pembantaian perang paling berdarah ya, dan itu terjadi dalam 4 hari. Di 3 harinya umat Islam habis-habisan, banyak yang syahid. Tapi di hari terakhir umat Islam menjadi pemenang. Semua Eropa dan Amerika kalah total. Itu antara Muslim dan Eropa Amerika. Itu perang terakhir. Nah, setelah itu nggak akan ada perang lagi atau gimana? Oh, setelah itu ya perangnya masih ada antara umat Islam dan Yahudi lagi yang tersisa. Oke. Nah, ini masih di bawah pimpinan Imam Mahdi ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, 6 tahun atau 7 tahun kemudian setelah perang di Malhamah Al-Kubra di A'maq dan Dabiq itu antara umat Islam dengan Eropa Amerika, mereka menuju ke Turkiya, menaklukkan Turki tanpa perang. Menaklukkan Turki tanpa perang. Kenapa? Turki sudah merindukan Islam kembali masuk, Islam yang sebenarnya. Jadi dalam pandangan kami, dan kalau ini salah ya sah-sah saja, dan kami tidak mengatakan ini umat Islam harus juga meyakini seperti yang Buya Uzma meyakini. Dalam pandangan kami Erdogan ini tidak akan memimpin pada saat itu, dan bisa jadi Erdogan ini juga sudah meninggal, apakah normal atau akan dibunuh, konspirasi dan sebagainya, lalu dipimpin kembali oleh militer yang jahiliyah, yang sekuler dan liberal. Sementara umatnya sudah mulai terbentuk dan sudah mulai melihat kekuatan Islam nyata, dan mereka rindu ya. Saat masuk umat Islam dalam pasukan Imam Mahdi, mereka menerima tanpa perlawanan. Nah, itulah dia masuknya nanti la ilaha illallah Allahu Akbar. Hanya dengan tahlil dan takbir ditaklukkanlah Turki ya, dengan cepat. Lalu setan naik ke atas bukit dan dengan suara yang sangat menggema, entah menggunakan teknologi apa, langsung berkata, selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah muncul. Selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah muncul. Apa maksud setan? Kok ngasih tahu orang-orang beriman? Padahal Dajjal belum muncul. Untuk menakut-nakuti? Maksudnya supaya orang-orang beriman tidak sempat menikmati harta rampasan perang yang tak terkira banyaknya di Turki. Ketika itu kata Rasulullah, umat Islam sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Langsung diletakkan oleh orang-orang beriman, para mujahidin, semua harta rampasan perang. Mereka meluncur pulang membawa kuda-kuda tercepat mereka untuk menyelamatkan keluarga masing-masing. Kan perintah Rasulullah, nanti kalau Dajjal keluar, kamu harus melindungi keluarga kalian. Kan gitu kata Rasulullah. Nah, itu gonimahnya? Jadi tinggal dulu. Ditinggal dulu, belum sempat dinikmati, karena menyelamatkan iman keluarga lebih utama daripada mengumpulkan harta rampasan perang. Gitu. Sampai mereka di rumah, alhamdulillah tak lama kemudian kata Rasulullah betul-betul Dajjal sudah muncul. Jadi sebenarnya di setan ini niatnya adalah supaya umat Islam tidak bisa menikmati ghanimah. Tapi ternyata mereka tanpa mereka sengaja, mereka sadari, mereka sudah ikut menyelamatkan orang beriman berkat ada peringatan macam itu. Nyampe mereka tak lama kemudian Dajjal betul-betul muncul. Jadi umat sempat diselamatkan dulu oleh orang-orang beriman. Jadi warning itu bukannya kerugian, malah keuntungan sebenarnya. Malah keuntungan. Walaupun kerugiannya secara fisik harta masih tinggal di Turki, tapi itu belum terlambat karena nanti akan tetap diambil oleh Khilafah Islamnya di bawah pimpinan Imam Mahdi. Gitu. Jadi udah kayak film action itu ya. Makanya kalau seandainya ada orang Hollywood, kata Buya tadi kan, yang masuk Islam dan betul-betul mempelajari ini, mereka buat film lebih bagus daripada Lord of the Ring ini. Mirip-mirip adegan di film Avengers ya. Hampir ketika waktu terakhir mau ngelawan Thanos, kemudian bilang kan Kapten Amerikanya, Avengers assemble. Itu kayak dari semua pasukan datang. Nah, dia ketuanya. Ya, si siapa namanya Thanosnya itu Dajjalnya gitu. Waduh. Nah, kemudian ketika muncul nih. Sebentar Bu ya. Duluan Dajjal atau Majid? Iya, duluan Dajjal. Dajjal dulu ya. Oke. Jadi urutannya begini, Mas. Setelah Imam Mahdi berhasil menaklukkan seluruh muka bumi,
ya, dan menjadikan umat Islam memiliki kembali pemerintahan internasional global, pusatnya di Baitul Maqdis, Palestina. Maka saat itu Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Dia marah karena semua kaki tangannya telah buntung. Dalam artian negara-negara yang dulu bisa bergerak dengan perintahnya sekarang sudah lumpuh. Berarti sekarang lagi merintah dong. Amerika, Eropa, ya sekarang semua kekacauan di muka bumi ini Dajjal dari balik kegelapan mengaturnya. Semua kekacauan yang terjadi hari ini. Dan bahkan Buya yakin COVID yang kemarin, bahkan COVID berikutnya itu di bawah instruksi Dajjal. Ya, jadi Dajjal kami yakini betul saat ini beliau telah lepas belenggu yang mengikat dirinya. Nanti kajian kita tentang Dajjal ya khusus ya. Sekarang masih Imam Mahdi ini. Belenggu yang mengikat Dajjal dulu hari ini telah lepas. Tetapi kata Rasulullah, dia masih berlindung di balik kegelapan, munculnya nanti dalam keadaan kemarahan yang sangat. Kenapa dia marah? Karena Israel telah dihapus dari peta dunia. Kemudian Amerika sebagai ujung tombaknya untuk menguasai dunia juga sudah jatuh. Eropa sudah jatuh ya. Malah Mahal Kubra sudah mengalahkan mereka. Jadi ditambah lagi Dajjal juga sudah menjadi buruk rupa karena dihantam oleh Dukhon. Dukhon berpengaruh pada Dajjal, menyebabkan wajahnya menjadi jelek, tubuhnya menjadi jelek. Karena semua orang kafir akan menderita karena Dukhon nanti. Hanya orang beriman yang Allah jadikan tetap utuh dan baik, selamat. Kalau ibaratnya orang-orang kafir itu milik Orc lah dalam Lord of the Ring itu, yang jelek-jelek bentuknya. Jelek banget itu ya? Ya, itu kondisi orang kafir nanti. Nah, semua miswat yang hari ini sebagainya, itu akan menjadi zombie-zombie yang berjalan mengerikan bentuknya nanti itu. Setelah Dukhon. Karena Dukhon ini akan menyebabkan orang kafir menjadi sangat buruk-buruk rupa. Ya. Ini kalau tidak ada Al-Quran, Mas Ari, untung. Kalau tidak ada hadis-hadis yang sahih, kita akan anggap ini dongeng. Tapi karena Nabi mengatakan semua orang kafir, semua orang munafik, ahli dosa, ahli maksiat akan tersiksa. Tubuh mereka melepuh-melepuh oleh Dukhon tadi. Tapi orang beriman bagaikan terbungkus oleh silk yang sangat kuat. Ya. Kita bentuk akan biasa aja. Kita tetap utuh. Kita tetap rupawan dan cantik, ganteng seperti ini. Ya, tetap. Inilah keistimewaan orang yang beramal soleh dan punya iman yang ada sebelum kejadian Dukhon. Oke. Nah, ketika Dajjal keluar kan belum ada Dukhon. Belum. Nah, tapi maaf, sorry. Dajjal keluar pasca Dukhon. Pasca Dukhon. Iya. Makanya kata Buya tadi, wajah Dajjal dengan matanya dua biji matanya mau keluar dua-duanya itu karena Dukhon tadi. Di masa Nabi Dajjal itu terikat di salah satu pulau Laut Yaman. Tubuhnya masih utuh. Soalnya orang kalau lihat ke sana masih ada nih, misalnya. Enggak, karena setelah dia udah dipindahkan Allah. Setiap persekian kali waktu Allah pindahkan ke tempat lain. Allah pindahkan. Nabi berkata dia sudah dipindahkan ke Anu. Sekarang dia dipindahkan ke Anu, kata Rasulullah. Tapi nanti munculnya di Isbahan atau sebuah kota yang namanya Isbahan di Khurasan. Itu di Iran hari ini. Ada kota itu? Ya, kota Isbahan, buka saja di Google. Aduh. Kalau saya kota itu 86% hari ini sudah menjadi kota Yahudi. Padahal di Iran ya? Iran. Makanya di situ kita perlu mencurigai ada apa ini sebenarnya. Oke, terlepas daripada itu semua, karena bagaimanapun hari ini kan Masya Allah juga ya kita perhatikan Iran luar biasa nyerang-nyerang Yahudi dan sebagainya. Tapi itu acting bukan? Makanya ini acting tingkat tinggi, wallahu alam. Jadi sekali lagi kita kembali kepada Imam Mahdi, beliau muncul di puncak-puncak manusia sudah hampir putus asa. Makanya tadi orang beriman waktu membaiatnya, demi Allah kata orang-orang beriman, para ulama, kalau engkau tidak bersedia kami baiat, engkau yang tanggung dosa semua orang zalim semuka bumi yang menzalimi kami. Tidak ada yang bisa menghentikan ini semua. Tidak ada yang bisa menyetop semua kezaliman kecuali engkau, kata Rasulullah. Ya, terakhir. Kata Rasulullah? Iya, kata Rasulullah yang mengatakan itu. Ya, jadi Allah telah mentakdirkan Imam Mahdi lah yang mampu menghentikan semuanya. Wah, ini tapi begini, karena sudah kemajuan teknologi ya, bahwa udah ada internet, udah ada sosial media. Sebenarnya yang sudah ngaji ini tahu kalau akan ada Imam Mahdi. Kalau kemudian ketika dibaiat dan memang dimunculkan itu sebagai sosok Imam Mahdi, sebenarnya nggak mudah untuk menggabungkan umat dong sebenarnya, Ustaz. Maksudnya kan udah pada sadar bahwa akan ada Imam Mahdi. Kemudian ada yang dilantik. Berarti kan, lah ini orangnya. Dengan cepat mengalir semua orang beriman. Kecuali mereka yang munafik. Ya. Jadi maaf ini dengan mendengarkan kajian ini mungkin ada oknum-oknum yang mencibir. Oknum-oknum yang sudah mengejek selalu pasti ada, ya. Nah, oknum-oknum ini kalau tetap mereka hidup pada saat itu ini termasuk diantara yang akan menolak nanti.
Oh, iya kita paham sih, setiap episode kita selalu ada pro dan kontra. Iya. Gitu ya. Iya. Dan itu pun gak berpengaruh juga buat kita, ibaratnya memang kita mengutarakan semua yang memang sudah ditulis ya, Ustaz. Nah, setelah Imam Mahdi menjalankan tugasnya, kemudian menjadikan era kejayaan Islam kembali seperti di era zaman sahabat dulu gitu ya, kembali Ustaz ya. Itu perkiraan kisaran kan kalau nggak salah ada rentan waktu sekitar 12 tahun kalau nggak salah tuh. Nah dari situ kemudian muncullah sosok Dajjal ini dengan segala bukan Dajjal ya berarti setelah Imam Mahdi apa nih? Nah itu yang saya. Oke, bagus. Jadi sayang sekali ya kalau kita sekarang nih berbicara tanpa slide, tanpa papan tulis. Makanya ini di seminar nih keren banget. Nah ini kayaknya yang akan menjadi hook buat teman-teman semua agar nonton di episode berikutnya. Ini pasti akan menarik sekali teman-teman semuanya. Apalagi tentunya juga sekarang sambil kita menjalankan ibadah puasa. Semoga tambah semangat, tambah terus teguh dengan apa yang sedang jalankan dan mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Amin. Untuk episode ini terima kasih yang luar biasa ini Buya untuk penjelasan yang membuat kita ngerasa bahwa akan ada sebuah action besar dari kebangkitan umat yang sedang ditunggu-tunggu. Masya Allah luar biasa. Semoga selalu dijaga sama Allah Buya. Amin. Kesehatannya dan insya Allah kita akan kembali di episode berikutnya. Mas Adi juga demikian, dijaga Allah dan kita semua bisa menyelesaikan Ramadan kita sampai Idul Fitri ke depan. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah, amin. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.